Halo teman-teman, Soti Hotu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan penyusunan dan evaluasi program bimbingan dan konseling yang kami laksanakan di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Berikut adalah gambar tim kami. Topik yang akan kami bahas adalah latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan wawancara dan observasi di SMAN 28 Kabupaten Tangerang, serta rincian pelaksanaan wawancara dan observasi di SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Seperti yang kita tahu, remaja adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan manusia yang banyak dibahas oleh para ahli, sebab banyak hal menarik yang dapat ditelaah. Seperti halnya manusia pada umumnya, remaja juga merasakan masalah ketika berada pada tingkatan sekolah menengah atas. Oleh sebab itu, latar belakang kegiatan wawancara dan observasi ini dilakukan untuk memahami pentingnya penyelenggaraan program bimbingan konseling di SMAN 28 Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk membantu siswa memahami diri pribadi. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan wawancara dan observasi mengenai program bimbingan konseling di SMAN 28 Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui apa yang melatar belakangi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Yang kedua, untuk mengetahui uraian pelaksanaan komponen program dan kegiatan layanan yang dilakukan. Ketiga, hasil analisis pencapaian keberhasilan dalam program kegiatan evaluasi yang bermanfaat agar mahasiswa memahami bagaimana program bimbingan dan konseling dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil program bimbingan dan konseling. Terdapat uraian pelaksanaan komponen program. Konseling dilakukan secara individu dan berkelompok, tergantung masalah seperti apa yang dihadapi oleh siswa. Apabila terdapat masalah yang tidak bisa ditangani oleh guru BK, maka akan dilakukan referral. Tetapi sejauh ini tidak ada masalah pada siswa di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang yang mengharuskan pihak sekolah untuk memanggil pihak berwajib atau melakukan referral. Ada juga kegiatan layanan yang dilakukan oleh SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Yang pertama, layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, layanan bimbingan individu. Yang ketiga, layanan bimbingan karir. Yang keempat, konseling siswa. Yang kelima, pemantauan dan visitasi. Yang keenam, penyuluhan dan promosi. Yang ketujuh, pembentukan program tahunan dan bulanan. Yang kedelapan, pencegahan dan penanganan bullying. Dan yang kesembilan, kolaborasi dengan wali kelas. Adapun hasil analisis pencapaian dan keberhasilan dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama, terdapat salah satu kendala belajar yang dihadapi siswa selama pandemi adalah kurangnya motivasi dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran online. Yang kedua, siswa cenderung belajar dan mengerjakan tugas sendiri di rumah karena beberapa dari mereka menganggap orang tuanya tidak memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, siswa merasa senang memiliki teman yang baik dan saling membantu. Dan yang keempat, siswa cenderung mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling ketika menghadapi masalah. Ada juga hambatan yang terdapat di dalam SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Yang pertama, kurangnya motivasi dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran selama COVID-19. Yang kedua, kesulitan dalam mengerjakan tugas dan merasa tidak mengerti dengan materi pembelajaran yang diajarkan secara online. Yang ketiga, tidak adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua saat di rumah. Yang keempat, kesulitan memilih jurusan atau menemukan minat yang sesuai, terutama memasuki kelas 12. Dan yang kelima, beberapa siswa cenderung menyimpan masalah sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang lain atau guru BK. Ada pula strategi penyelesaian. Yang pertama, mendorong siswa untuk menemukan pola belajar yang efektif. Yang kedua, memberikan dukungan tambahan dalam bentuk pengajaran individu atau kelompok kecil.
Yang ketiga, melakukan komunikasi yang efektif antara guru BK, orang tua, dan siswa. Yang keempat, menyediakan orientasi dan bimbingan karir yang komprehensif. Dan yang kelima, mendorong siswa untuk berkonsultasi dengan guru BK saat menghadapi masalah. Simpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa siswa menghadapi kendala belajar selama pandemi, termasuk kurangnya motivasi dan konsentrasi dalam pembelajaran online. Peran orang tua dalam pembelajaran juga penting, meskipun beberapa siswa merasa orang tua mereka tidak memahami materi pelajaran, siswa merasa didukung oleh guru BK dan menganggap mereka ramah dan siap membantu. Saran yang pertama, meningkatkan dukungan dan pemantauan terhadap siswa selama pembelajaran online untuk mengatasi kurangnya motivasi dan konsentrasi. Kedua, melibatkan orang tua secara aktif dalam mendukung pembelajaran siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Ketiga, memperluas informasi dan bimbingan karir untuk membantu siswa dalam memilih jurusan dan mengembangkan minat mereka. Berikut ini adalah dokumentasi dari wawancara dan observasi kami di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Berikut adalah program kerja bimbingan dan konseling di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, ada struktur organisasi pelayanan bimbingan konseling di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Di sini, kami melakukan wawancara dengan salah satu guru BK yang bertugas di kelas 12 di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Kemudian, kami mewawancarai salah satu siswi dari kelas 12 di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Terakhir, kami melakukan foto bersama dengan salah satu guru BK di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Demikianlah hasil wawancara dan observasi kami di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Terima kasih.